Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisyarah, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan nomor induk 2041050200080. Pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau ekonomi tiga sektor. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa sih ekonomi tiga sektor. Ekonomi tiga sektor merupakan perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah, di mana perusahaan sebagai produsen, rumah tangga sebagai konsumen, dan pemerintah bisa jadi sebagai konsumen dan bisa jadi sebagai pemberi subsidi untuk rumah tangga. Kemudian, siklus ekonomi tiga sektor. Terdapat pendapatan dan pengeluaran pada masing-masing sektor. Yang pertama, perusahaan. Pengeluaran perusahaan kepada pemerintah berupa pajak, bisa berupa pajak penghasilan dan berupa pajak perusahaan. Kemudian pengeluaran perusahaan kepada rumah tangga itu berupa gaji atau upah, sewa, bunga, dan laba. Sewa bisa seperti menyewa tanah kepada rumah tangga, itu merupakan pengeluaran kepada rumah tangga. Kemudian bunga atau bagi hasil, bisa jadi perusahaan dan rumah tangga ini bekerja sama, bisa rumah tangga investasi terhadap perusahaan tersebut. Kemudian laba juga jika bekerja sama dengan rumah tangga dan perusahaan tersebut. Kemudian pendapatan yang didapat dari pemerintah yaitu berupa uang belanja atau subsidi kepada perusahaan oleh pemerintah. Kemudian kepada perusahaan pendapatannya dari rumah tangga yaitu hasil belanja atau konsumsi rumah tangga, atau bisa jadi pinjam uang kepada perusahaan. Kemudian untuk sektor pemerintah, pengeluaran terhadap kepada perusahaan, pengeluaran pemerintah kepada perusahaan, yaitu berupa membeli barang produksi kepada perusahaan, bisa berupa gudang atau alat bangunan, dan juga produksi makanan. Maka itu termasuk pengeluaran pemerintah kepada perusahaan. Kemudian seperti gaji PNS, itu kan pemerintah mengeluarkan uang untuk membayar PNS tersebut. Kemudian pendapatan pemerintah yang didapat dari perusahaan yaitu pajak dari perusahaan, kemudian pajak perseorangan atau individu. Jadi pemerintah itu biasanya mendapatkan pendapatan dari pajak. Kemudian sektor rumah tangga, pengeluaran kepada perusahaan dari sektor rumah tangga yaitu membeli barang-barang dari produksi perusahaan, seperti bisa berupa makanan, bisa berupa produksi misalnya buku atau keperluan sekolah dan lain-lain. Kemudian pengeluaran kepada pemerintah yaitu berupa pajak. Rumah tangga harus membayar pajak kepada pemerintah sehingga menjadi termasuk pengeluaran dari rumah tangga. Kemudian pendapatannya bisa berupa terdapat dari gaji dan upah yang diberikan perusahaan untuk rumah tangga tersebut. Kemudian pengaruh campur tangan pemerintah. Di sini pengaruh campur tangan pemerintah terhadap rumah tangga dan perusahaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan pemerintah atau HUT menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Misalnya, rumah tangga membeli barang, dulunya 5% bisa berubah menjadi besar pajaknya. Itu memengaruhi pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Kemudian yang kedua yaitu bisa berupa pajak, memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat.
Seperti pajak dari industri akan meningkatkan perbelanjaan agregat tersebut. Perlu kita garis bawahi bahwa ekonomi tiga sektor atau ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah tidak ada hubungannya dengan ekonomi luar negeri. Ini akan dibahas pada ekonomi terbuka atau ekonomi empat sektor. Tidak ada ekspor dan impor. Kemudian, aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Yang pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan. Seperti yang dijelaskan tersebut, itu merupakan pendapatan pemerintah. Kemudian, yang kedua, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan. Ini merupakan pembelian barang, bisa jadi pembelian barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan industri. Misalnya pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi, rumah tangga dan industri oleh pemerintah. Kemudian, pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk tiga kepentingan, yaitu yang pertama ditabung, yang kedua membayar pajak, dan yang ketiga membiayai konsumsi. Yang pertama jelas sudah ditabung. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga pasti akan digunakan untuk salah satunya yaitu menabung. Dan yang kedua membayar pajak atau T. Dalam keseimbangan berlaku persamaan, yaitu Y sama dengan C plus I plus G, di mana C sama dengan pendapatan atau konsumsi dan juga plus I atau investasi dan G yaitu government. Ini merupakan keseimbangan antara tiga sektor, antara perusahaan, rumah tangga dan pemerintah. Sedangkan tingkat pendapatan nasional berlaku yaitu Y sama dengan C plus S plus T, di mana C merupakan pendapatan dan S yaitu civil, dan juga T yaitu pajak. Kemudian yang ketiga yaitu membiayai konsumsi. Pasti pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk membiayai konsumsi dari rumah tangga tersebut. Kemudian syarat keseimbangan. Penawaran agregat atau AS atau sama dengan aggregate demand atau AD. Dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan LN, AS sama dengan Y. Sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C plus I plus G sama dengan C plus S plus T, di mana C plus I plus G yang dijelaskan pada materi barusan pendapatan yang diterima oleh rumah tangga yaitu dilambangkan sebagai industri, dan C plus S plus T yaitu dilambangkan sebagai keseimbangan antara rumah tangga. Jadi di sini C pendapatan dan juga investasi ditambah juga dengan pemerintah, terjadi keseimbangan antara pendapatan yang didapat dari rumah tangga atau konsumsi, juga civil, dan yang terakhir yaitu pajak. Apabila C pada setiap ruas dikurangkan, maka berlaku I plus G sama dengan S plus T. Jika pendapatannya dikurangkan, maka akan berlaku I plus G yaitu suntikan atau merupakan sebuah pendapatan sama dengan atau seimbang dengan S plus T yaitu bocoran atau pengeluaran. Kemudian pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung yaitu dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak, seperti kita, individu-individu yang wajib membayar pajak kepada pemerintah. Kemudian perusahaan-perusahaan yang wajib juga membayar pajak pada pemerintah
untuk biaya perusahaan tersebut pasti akan dikenakan pajak. Kemudian yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ini merupakan beban yang dapat dipindahkan kepada orang lain, seperti kita akan membeli makanan, seperti makanan kita membeli makanan pada rumah makan KFC misalnya, kan itu pasti ada pajaknya. Nah, itu dibebankan kepada pihak lain, padahal itu bisa jadi perusahaan membayarnya sendiri, tapi kita harus membayar pajak tersebut. Itu merupakan pajak tidak langsung. Atau juga bisa jadi kita belanja baju pada sebuah mall, itu terdapat pajaknya juga. Jadi pajak tersebut dilakukan secara tidak langsung kepada orang lain. Kemudian bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama, pajak regresif, yaitu persen pajak turun ketika pendapatan naik. Kemudian yang kedua, pajak proporsional, yaitu persen pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Dan yang ketiga yaitu pajak progresif, yaitu persen pajak naik ketika pendapatan naik. Jadi jika pajak regresif ini, persen pajak turun ketika pendapatan naik. Jika kita pendapatan naik, misalnya dari kita pendapatannya 100.000, maka pajaknya misalnya 10%. Nah, kemudian jika pendapatan kita naik yaitu menjadi 200.000, bisa jadi pendapatan tersebut pajak tersebut menjadi 5%. Pajaknya turun jika kita pendapatannya naik. Begitu juga seterusnya. Kemudian pajak proporsional. Berapapun tingkat pendapatan kita tetap pajaknya seperti itu. Misalnya kita mendapatkan gaji atau upah sebesar 1 juta atau 2 juta atau 3 juta atau berapa juta pun, nah itu tetap pajaknya 10% atau 5%, itu tidak akan mengalami perubahan. Ini disebut pajak proporsional. Dan kemudian yang ketiga yaitu pajak progresif atau persen pajak naik ketika pendapatan naik. Nah, jika kita mendapatkan pendapatan atau gaji atau upah sebesar 1 juta atau 1.250.000, terus 1.500.000, nah semakin naik pendapatan kita, maka naik juga pajak yang ditentukan. Misalnya kita mendapatkan gaji 1 juta per bulan. Nah, pajaknya awalnya yaitu 5%. Kemudian bulan depan kita mengalami kenaikan gaji yaitu 2 juta misalnya. Maka pajaknya bisa naik juga, bisa mencapai 10%. Begitu seterusnya. Itu merupakan pajak progresif. Kemudian, efek atau pengaruh pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Nah, di sini pajak akan menurunkan YD atau pendapatan disposable sejumlah pajak tersebut, sehingga YD sama dengan Y dikurangi T, pendapatan dikurangi pajak. Karena YD turun, konsumsi dan tabungan atau S pasti juga turun. Jadi pengaruh pajak ini akan menurunkan pendapatan disposable. Seperti itu. Nah, di sini bisa dapat kita simpulkan bahwa ekonomi 3 sektor ini merupakan ekonomi dari 3 sektor, yaitu yang pertama perusahaan, yang kedua rumah tangga, dan yang ketiga yaitu pemerintah. Yang kemarin dibahas yaitu perekonomian pada 2 sektor, yaitu hanya meliputi rumah tangga dan perusahaan saja. Tidak ada pemerintah di dalam ekonomi 2 sektor. Ini merupakan ekonomi tertutup karena tidak ada luar negeri yang bisa ikut campur tangan juga pada ekonomi tertutup ini. Jadi
untuk ekonomi 4 sektor atau nanti akan dibahas pada ekonomi terbuka. Nanti pada bahasan selanjutnya. Di sini dapat kita simpulkan lagi yaitu perekonomian 3 sektor atau perekonomian dengan kebijakan pemerintah, yaitu meliputi rumah tangga, produksi atau perusahaan, dan pemerintah. Terima kasih. Sekian video tanggapan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.